Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah kelas 4. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan bicara tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di bab 1 ya, kita mulai dari bab 1 akan berbicara tentang ketabahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Jadi ya, agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia, ya, itu tidak lain adalah berkat daripada dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Nah, dakwah itu menurut bahasa artinya panggilan atau seruan atau ajakan. Nah, jadi mengajak, menyeru, memanggil. Bahasa Arabnya disebut dengan dakwah. Nah, dakwah adalah, ini menurut istilah, kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dan para sahabat berdakwah, maksudnya adalah Nabi menyeru, mengajak, memanggil orang-orang yang ada di saat itu untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, syariat dan akhlak Islamiyah. Nah, tujuan dari dakwah ini adalah untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dakwah ini merupakan tugas wajib dari setiap nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu mereka wajib untuk berdakwah yang diutus serta para umatnya. Ya, permulaan dakwah Nabi Muhammad itu diawali dengan turunnya wahyu pertama ketika beliau berkhalwat. Berkhalwat ini menyendiri di Gua Hira. Ya, wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anakku sekalian, dalam sejarahnya dakwah Nabi ini ada dua fase, ya. Fase pertama, dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi ini setelah Nabi menerima wahyu yang kedua setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yang bacanya adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Nah, ini ayat ataupun wahyu yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau wahyu yang pertama itu adalah surah Al-Alaq tadilah ayat 1 sampai 5. Nah, jadi pada tahap awal Nabi itu berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi sebatas pada keluarga dan para sahabat Nabi saja. Nah, kenapa? Jadi Nabi berdakwah ya di awal-awal turunnya wahyu ini beliau secara sembunyi-sembunyi, ya, itu karena ya ajakan Nabi Muhammad ini, ya, dakwah Nabi Muhammad ini masih baru dan asing, masih tidak dikenal lagi bagi suku Quraisy, ya. Hal tersebut membuat Nabi khawatir ya kegiatan beliau itu diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy dan akan langsung ditentang. Nah, jadi khawatir langsung ditentang, khawatir oleh pemuka-pemuka Quraisy itu tidak diterima. Jadi Nabi berdakwahnya mengajak ya secara sembunyi-sembunyi. Nah, dan Nabi Muhammad ya membina umat secara bersembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun sejak turunnya wahyu yang kedua ya ayyuhal muddatsir ini, Nabi ya berdakwah ya selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam masa dakwah itu beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam ya selama 3 tahun yang
secara sembunyi-sembunyi itu. Nah, yang beriman di masa 3 tahun ini disebut ada punya julukan yaitu as-sabiqunal awwalun. Nah, yang berarti orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Nah, di antaranya adalah istri beliau sendiri yaitu Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali. Nah, ini sepupunya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar, Utsman, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Nah, inilah di antara orang-orang yang pertama-tama kali, ya, di antara orang-orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Ini memeluk agama Islam semenjak Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu fase pertama. Kemudian fase kedua, dakwah Nabi Muhammad itu ya secara terang-terangan, ya. Jadi setelah 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat lagi, ya, yang memerintahkan Nabi untuk, ya, berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan, ya, segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Nah, setelah turun ayat ini, ya, selama 3 tahun Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi Nabi Muhammad, ya, pertama kali berdakwah secara terang-terangan itu dilakukan di Bukit Sofa. Nah, Bukit Sofa ini ada di sekitar di lingkungan Masjidil Haram sana, ya. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, ada namanya sa'i, ya, ada namanya sa'i. Nah, sa'i itu dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, di Bukit Safa itulah Nabi pertama kali berdakwah secara terang-terangan, ya. Langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah mengundang kerabat dan beberapa mubasir Quraisy, ayo datang ke Bukit Safa, ya, untuk mendengarkan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian langkah kedua, Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, jadi sebelum Nabi diutus, ya, ini orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka kerjaannya menyembah berhala-berhala, patung-patung, ya. Nah, jadi menyembah patung itu diajak untuk meninggalkan semua penyembahan terhadap patung-patung berhala itu, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meyakini, mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, serta meninggalkan kebiasaan buruk mereka seperti mabuk-mabukan. Nah, jadi mabuk-mabukan ini kebiasaan orang jahiliyah, main judi, perbuatan maksiat lainnya. Nah, jadi Nabi mendakwahi mereka, ya, mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang disebutkan tadi. Nah, beliau juga menunjukkan kepada mereka jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana, ya, caranya supaya bahagia dunia dan akhirat. Sejak mulai berdakwah secara terang-terangan, ya, kalau secara sembunyi-sembunyi kan tidak diketahui oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy. Ya, nah, setelah Nabi terang-terangan, Nabi mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Tidak diterima begitu saja. Ya. Nah, mereka takut jika pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, maka akan terjadi apa? Akan terjadi persaingan berebut kekuasaan. Nanti Nabi juga menjadi pemimpin, ya, menyaingi kedudukan daripada kafir Quraisy, ya. Kemudian hilangnya kasta, karena di zaman jahiliyah itu ada kasta-kasta manusia, ini punya tingkatan-tingkatan. Ya, kalau sudah Islam masuk, ya, tidak ada lagi manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hari bangkit, ya, hari kiamat, hilangnya perdagangan patung, karena mereka kan kebiasaan mereka adalah menyembah patung berhala. Nah, kalau Nabi ini mendakwahkan untuk tidak lagi menyembah patung berhala, para pedagang-pedagang patung, ya, tidak laku lagi jualannya. Jadi takut mereka akan seperti itu, dan hilangnya kebebasan mereka, karena agama Islam, ya, melarang beberapa kebiasaan yang mereka lakukan, ya. Biasanya mereka main judi, biasanya mereka mabuk-mabukan, ya. Yang mereka takut kebiasaan itu, ya, tidak bebas lagi. Nah, inilah sedikit tentang
bab 1 ya, kita baca bahwa Nabi itu berdakwah ya, dalam 2 fase. Fase pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian fase kedua yaitu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dan untuk latihan tugas nanti insya Allah saya kirimkan lagi tugas yang harus dilakukan. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.